Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang kecerdasan buatan. Evolusi kecerdasan buatan. Manusia adalah makhluk yang cerdas dalam memecahkan problem atau masalah karena manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan diperoleh dalam proses pembelajaran. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin kuat kemampuannya untuk memecahkan problem atau masalah. Namun, pengetahuan saja tidak cukup. Manusia juga memiliki alasan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Hans Moravec dikenal sebagai sistem pakar Beech pertama yang mengembangkan kendaraan pertama yang dikendalikan komputer yang dapat mengemudi di jalan yang kompleks. Pada 1980-an, jaringan saraf banyak digunakan dalam program algoritma. Hans Moravec dikenal sebagai sistem pakar Beech pertama yang mengembangkan kendaraan pertama yang dikendalikan komputer yang dapat mengemudi di jalan yang kompleks. Pada 1980-an, jaringan saraf banyak digunakan dalam algoritma propagasi mundur yang pertama kali diusulkan oleh Paul von Verbo pada 1974. Pada 1990-an, berbagai bidang kecerdasan buatan membuat kemajuan besar, membuktikan penerapannya yang luas. Secara khusus, Deep Blue, komputer yang digunakan untuk permainan catur, mengalahkan Garry Kasparov dalam permainan Mach 6 yang terkenal pada tahun 1997. Konsep dalam definisi kecerdasan buatan. Pada tahun 1956, John McCarthy mendeskripsikan artificial intelligence atau AI sebagai kemampuan untuk mencapai kesuksesan dalam menyelesaikan suatu kasus tertentu. Manusia menjadi cerdas dalam menyelesaikan probleman yang dihadapi karena adanya pengetahuan dari belajar dan pengalaman yang dimiliki. Kecerdasan buatan adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan tindakan yang lebih baik dibandingkan yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan Encyclopedia Britannica mendefinisikan kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan sebagian besar menggunakan bentuk atribut-atribut daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Kecerdasan buatan berusaha untuk membangun entitas yang cerdas serta memahaminya. Alasan lain untuk belajar AI adalah bahwa entitas yang cerdas yang dibangun ini menarik dan berguna. Cerdas yaitu memiliki pengetahuan serta pengalaman, penalaran, atau bagaimana membuat keputusan dan mengambil sebuah tindakan. Moral yang baik. Menurut Alexander Simon 2001, kecerdasan buatan merupakan suatu wilayah penelitian, aplikasi dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dalam melaksanakan segala hal yang dalam pandangan manusia tergolong cerdas. Rich dan Knight 1991 mendefinisikan artificial intelligence yaitu suatu kajian mengenai pemanfaatan komputer dalam melakukan segala hal yang lebih baik dibandingkan tenaga manusia supaya komputer dapat berperilaku seperti dan sebaik manusia. Maka komputer juga harus diberi suplai pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk berpikir.
Maka dari itu, pada artificial intelligence akan mencoba untuk memberikan beberapa metode supaya dapat membekali komputer dengan kedua komponen tersebut agar komputer bisa menjadi mesin yang cerdas dan yang lebih baik. Tujuan kecerdasan buatan. Menurut Winston dan Prendergast 1984, tujuan dari kecerdasan buatan antara lain: 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar. 2. Memahami tujuan ilmiah kecerdasan buatan. 3. Membuat mesin lebih bermanfaat. Artificial intelligence mempunyai tujuan untuk mengembangkan metode dan sistem untuk memecahkan problem. Biasanya diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia, misal pengolahan citra, perencanaan, peramalan, dan lain-lain, serta meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem kecerdasan buat juga mampu meningkatkan pengertian atau pemahaman bagaimana otak manusia bekerja. Sedangkan menurut Lennart dan Feigenbaum 1992, terdapat 9 tujuan kecerdasan buatannya itu. 1. Memahami pemahaman manusia. Mencoba kecerdasan buatannya itu. 1. Memahami pemahaman manusia. Mencoba untuk memperoleh kepandaian ingatan manusia yang mendalam, keahlian problem solving, menelaah, membuat keputusan, dan lain-lain. 2. Mekanisasi biaya efektif. Mengambil alih manusia dalam tugas-tugas inteligensi, memiliki program yang kinerjanya sebaik manusia dalam mengerjakan pekerjaan. 3. Pemantapan inteligensi biaya praktis. Memanifestasikan sistem untuk menolong manusia berpikir semakin baik, semakin cepat, semakin dalam, dan lain-lain. Contohnya yaitu ada pada sistem pendeteksian penyakit. Karakteristik kecerdasan buatan. Karakteristik dari kecerdasan buatan meliputi: 1. Sebuah mekanisme yang mampu berpikir layaknya manusia, di mana keinginan awal diciptakan konsep kecerdasan buatan yang ditanam dalam sebuah sistem, yakni bertujuan menyelesaikan problem persis seperti manusia berpikir, bahkan dengan hasil yang lebih baik dari manusia itu sendiri. 2. Sistem yang bekerja seperti manusia. Negara Asia Timur, terutama Jepang, merupakan salah satu kubah kemajuan teknologi dunia yang mutakhir perkembangannya, dengan menciptakan kemampuan sebuah mesin yang bertindak seperti manusia yang diterapkan dalam konsep robotik yang sangat memungkinkan bahwa generasi manusia ke depan sebagian besar para mesin-mesin robotlah yang lebih berperan. Beberapa problem atau masalah yang terjadi pada artificial intelligence, kecerdasan buatan AI, menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan beragam yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. 1. Dampak sosial dan ekonomi, pengangguran dan ketimpangan sosial. Salah satu masalah paling signifikan adalah penggantian pekerjaan manusia oleh AI dengan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, seperti analisis data dan layanan pelangganan. AI berpotensi menyebabkan pengangguran massal. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan rendah lebih rentan terhadap otomatisasi yang dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. 2. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan manusia dalam berpikir kritis dan membuat keputusan. Hal ini berpotensi menciptakan generasi yang kurang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, karena mereka cenderung mengandalkan teknologi untuk mengambil keputusan. 3. Keamanan dan privasi. Risiko keamanan data AI membutuhkan akses ke data pribadi untuk belajar dan berkembang, sehingga menimbulkan risiko privasi. Pelanggaran data, penyalahgunaan informasi pribadi menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatkan insiden kebocoran data. 4. Serangan siber. Penggunaan AI dalam serangan siber dapat
meningkatkan risiko keamanan baik dari individu maupun kelompok teroris. AI dapat digunakan untuk merancang serangan yang lebih canggih dan sulit dideteksi. 5. Bias dan ketidakakuratan. AI seringkali mencerminkan bias yang ada dalam data perlatihan. Jika data tersebut tidak representatif atau mengandung diskriminasi, maka keputusan yang diambil oleh sistem AI juga akan bias. Ini dapat mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. 6. Etika dan moralitas. Masalah pengendalian kecerdasan buatan dengan kemajuan menuju kecerdasan super, muncul kekhawatiran tentang bagaimana mengendalikan sistem ini agar tetap tunduk pada penciptanya. Kecerdasan super yang tidak terprogram dengan baik mungkin akan mengambil tindakan yang merugikan manusia, sehingga penting untuk membangun sistem yang selaras dengan nilai-nilai manusia. 7. Manipulasi informasi. AI juga berpotensi digunakan untuk membuat konten palsu seperti deepfake yang dapat memanipulasi opini publik dan menyebarkan informasi salah. Ini menimbulkan tantangan besar bagi integritas informasi dan era digital. 8. Tantangan infrastruktur dan regulasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat tantangan infrastruktur dalam pengembangan AI, keterbatasan akses ke data berkualitas tinggi, dan regulasi yang belum memadai menghambat kemajuan teknologi ini. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup kuat untuk melindungi privasi individu atau mencegah penyalahgunaan AI. 9. Isu etika. AI dapat membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan manusia, seperti dalam sektor kesehatan dan hukum. Pertanyaan tentang bagaimana memastikan bahwa AI bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku menjadi sangat relevan. 10. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Implementasi AI memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih dan sumber daya yang dalam sektor kesehatan. AI dapat membuat diagnosis penyakit, namun tentang muncul dalam hal akurasi dan privasi dan pasien. Kesalahan dalam diagnosis dapat berakibat fatal sehingga kualitas data dan algoritma menjadi krusial. 2. Sektor transportasi. Pengembangan kendaraan otonom menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan regulasi. Keputusan etis yang harus diambil oleh AI dalam situasi darurat menjadi perdebatan. Regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatasi hal ini. 3. Sektor keuangan. AI digunakan untuk analisis pasar dan deteksi fraud. Tantangannya adalah dalam transparansi algoritma dan resiko manipulasi pasar. Regulasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas pasar keuangan. Masalah ini yang muncul adalah ketergantungan berlebihan pada teknologi yang dapat mengurangi keterampilan manusia dan menciptakan risiko jika sistem AI gagal. Kesenjangan keterampilan dan pendidikan dalam masyarakat juga menjadi hambatan dalam adopsi AI, di mana tidak semua orang memiliki akses atau pemahaman yang cukup tentang teknologi ini. Terakhir, ada kekhawatiran tentang dampak AI terhadap lapangan kerja, di mana otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, menciptakan ketidakpastian ekonomi secara keseluruhan. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Solusi terhadap masalah yang dihadapi artificial intelligence.
atau disebut AI. 1. Pendidikan dan pelatihan. A. Pendidikan formal. Memasukkan kurikulum tentang AI dalam pendidikan formal untuk mempersiapkan generasi mendatang. Ini termasuk pengenalan dasar-dasar AI, pemrograman, dan etika teknologi. B. Pelatihan berkelanjutan. Menawarkan program pelatihan bagi tenaga kerja yang sudah ada untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan dan memahami teknologi AI. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Regulasi dan kebijakan. A. Pengembangan kebijakan adaptif. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang fleksibel dan adaptif untuk mengatur penggunaan AI tanpa menghambat inovasi. Kebijakan ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. B. Standar etika. Menyusun standar etika dan praktik terbaik dalam pengembangan dan penggunaan AI untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Kolaborasi multidisiplin. A. Kerjasama antara sektor. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan AI. Pendekatan multidisiplin ini dapat membantu mengatasi isu-isu kompleks. B. Forum diskusi. Membentuk forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkait AI dan mencari solusi bersama. Investasi dalam infrastruktur teknologi. A. Meningkatkan infrastruktur. Menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung implementasi AI, termasuk jaringan internet yang cepat dan sistem penyimpanan data yang aman. B. Inovasi teknologi. Mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang AI untuk menciptakan solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kesadaran dan edukasi publik. A. Kampanye kesadaran. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan resiko AI. Ini penting untuk membangun dukungan publik terhadap regulasi dan kebijakan yang diusulkan. B. Sumber daya edukasi. Menyediakan sumber daya edukasi yang mudah diakses untuk masyarakat umum agar mereka dapat memahami teknologi AI dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Pengembangan AI yang bertanggung jawab. A. Explainable AI. Mengembangkan sistem AI yang dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan mereka kepada pengguna. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan transparansi. B. Audit dan pengawasan. Melakukan audit secara berkala terhadap sistem AI untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan standar etika dan tidak menimbulkan dampak negatif. Penerapan solusi dalam berbagai sektor. Sektor pendidikan. AI dapat mengatasi tantangan dalam sistem manajemen pendidikan, seperti meningkatkan jumlah siswa dan keterbatasan sumber daya. Pendidikan, seperti meningkatkan jumlah siswa dan keterbatasan sumber daya. Dengan menganalisis data besar, AI dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mengidentifikasi masalah potensial lebih awal. Misalnya, jika banyak siswa kesulitan di mata pelajaran tertentu, sekolah dapat segera mengambil langkah untuk memperbaiki metode pengajaran. 2. Sektor kesehatan. Dalam dunia medis, AI digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit kompleks. Algoritma AI dapat menganalisis citra medis dengan cepat, membantu dokter dalam mendeteksi kondisi seperti kanker dengan lebih efisien.
Ia memungkinkan diagnosis yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Selain itu, AI juga berperan dalam merancang perawatan yang lebih personal dengan menganalisis data pasien. Sektor bisnis. AI membantu perusahaan meningkatkan layanan pelangganan melalui chatbot yang dapat memberikan dukungan 24/7. Teknologi ini juga memungkinkan analisis perilaku pelangganan untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam sektor keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan dan menganalisis data keuangan secara real time. 4. Sektor keuangan. AI digunakan untuk mendeteksi penipuan sistem seperti yang digunakan oleh PayPal untuk menganalisis pola transaksi dan identifikasi aktivitas mencurigakan, dan juga untuk analisis data keuangan menggunakan platform seperti Aladdin dari BlackRock. Menggunakan AI untuk analisis data yang kompleks membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Smart cities. Penerapan AI dalam pengelolaan kota cerdas meliputi pengumpulan data yang menggunakan sensor untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan akurat tentang kondisi kota, memungkinkan analisis yang lebih baik untuk pengambilan keputusan, dan juga sebagai pelayanan publik yang efisien dan memanfaatkan data pemerintahan dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran kepada warga seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan. Sektor manufaktur. AI di sektor manufaktur berkontribusi melalui otomatisasi proses yang dimana AI mengotomatiskan proses produksi yang repetitif, meningkatkan produktivitas dan mengurangi human error, serta memelihara prediktif yang mendeteksi masalah sebelum terjadi kerusakan sehingga mengurangi waktu henti operasional. Tambahan dalam berbagai sektor, yaitu sektor transportasi dan logistik. Solusi AI, mobil otonom, kendaraan tanpa sopir, contoh Tesla Autopilot dan Waymo. 2. Optimasi rute, AI merancang rute tercepat dan hemat bahan bakar. 3. Manajemen gudang otomatis, robot dan AI mengatur logistik barang. 4. Prediksi permintaan pengiriman berdasarkan data historis dan tren pasar. Dampaknya, 1. Efisiensi distribusi meningkat. 2. Biaya operasional turun. 3. Pengiriman lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, sektor retail dan e-commerce. Solusi AI, rekomendasi produk berdasarkan perilaku pengguna, contoh Amazon dan Tokopedia. Chatbot customer service, menjawab pertanyaan pelanggan secara instan. Lanjut, manajemen investasi otomatis, memperkirakan stok dan permintaan. Analisis sistem konsumen, mengelola ulasan untuk memahami kebutuhan pasar. Dampaknya, 1. Meningkatkan penjualan. 2. Pengalaman belanja lebih personal. 3. Pengelolaan stok efisiensi. Selanjutnya, sektor pertanian. Deteksi penyakit tanaman. AI menganalisis foto tanaman dari petani, prediksi hasil panen berdasarkan cuaca, jenis tanaman, dan kondisi tanah. Robot pertanian, otomatisasi petanaman, pemupukan, dan panen. Drone dan computer vision untuk memantau ladang secara real time. Dampaknya meningkatkan hasil panen. 2. Pengurangan penggunaan pestisida. 3. Efisiensi tenaga kerja. Sektor pemerintahan dan keamanan. Solusi pengenalan wajah untuk keamanan publik dan kontrol akses. Analisis data besar atau big data untuk mengambil kebijakan berbasis data. Deteksi hoaks dan propaganda.
AI memfilter berita palsu di media sosial. Sistem pengawasan cerdas CCTV berbasis AI untuk memantau kriminalitas. Dampak meningkatkan keamanan sosial, layanan publik lebih efisien, transportasi dan akuntabilitas meningkat. Selanjutnya, sektor energi, drone dan computer vision untuk memantau ladang secara real time. Dampaknya meningkatkan hasil panen, 2. Pengurangan penggunaan pestisida, 3. Efisiensi tenaga kerja. Sektor pemerintahan dan keamanan, solusi pengenalan wajah untuk keamanan publik dan kontrol akses, analisis data besar atau big data untuk mengambil kebijakan berbasis data, deteksi hoaks dan propaganda. AI memfilter berita palsu di media sosial. Sistem pengawasan cerdas CCTV berbasis AI untuk memantau kriminalitas. Dampak meningkatkan keamanan sosial, layanan publik lebih efisien, transportasi dan akuntabilitas meningkat. Selanjutnya, sektor energi, solusi AI, optimalisasi pembangkitan listrik, memaksimalkan produksi energi berbarukan, smart grid, mengatur distribusi energi agar lebih efisien, prediksi konsumsi energi untuk perancangan suplai energi, pemeliharaan infrastruktur energi otomatis, dampak penghematan energi, pengurangan emisi karbon, operasional yang lebih efisien. Tambahan 1. Explainable AI atau XAI. Masalah banyak model AI terutama deep learning bersifat black box, sulit dipahami bagaimana mereka pada suatu keputusan. Solusi XAI adalah pendekatan untuk membuat AI lebih transparan dan bisa dijelaskan, terutama penting di bidang kritis, kesehatan, hukum, dan keuangan. Contoh teknik LAM, Local Interpretable Model Agnostic Explanations, SHAP, Supply Additive Explanations. Tantangan, ada trade-off antara akurasi dan impartialitas. Tidak semua model bisa dijelaskan dengan mudah. 2. Adversarial AI. Masalah AI bisa diserang dengan input yang tampak normal bagi manusia, tapi menipu model. Misal gambar panda yang diklarifikasikan sebagai gibbon setelah ditambah noise. Solusi teknik adversarial training bertahan berbasis deteksi serangan, digunakan dalam keamanan siber, pengenalan wajah. Tantangan, perlombaan antara membuat serangan dan membuat pertahanan terus berlangsung. Sistem AI masih sangat rentan. 3. AI alignment problem. Masalah bagaimana memastikan tujuan AI selaras dengan nilai-nilai manusia. Jadi semakin penting untuk autonom dan supraintelligent AI. Contoh dilema. AI disuruh memaksimalkan kebahagiaan, lalu memutuskan untuk memaksa semua orang memakai obat bahagia. Solusi yang dikaji, inversi reinforcement learning (IRL). AI belajar dari observasi nilai manusia, human in the loop system. 4. Neural network arsitektur kompleks. Topik lanjut, transformers digunakan di GPT, BERT, dan lain-lain, mampu memproses konteks dalam urutan panjang dengan perhatian penuh, atau attention maximization. Diffusion models dipakai untuk membuat gambar realistis dari noise, misal DAAL-E3 Midjourney Neural Radiancy Fields untuk membuat referensi 3D dari gambar 2D. Tantangan, butuh sumber daya kompetensi tinggi, training yang mahal dan lambat. 5. Bias dan etika dalam AI. Masalah, AI mewarisi bias dari data rasial, gender, ekonomi, bisa memperparah diskriminasi di dunia nyata. Contoh AI rekrutmen, misal peradilan.
sistem peradilan, fast recognition, solusi Freshness Award ML menyeimbangkan data dan hasil prediksi, audit algoritma secara berkala, partisipasi publik dalam proses desain. Terima kasih. Nama Khairunisa Manurung, NPM 243-10213, kelas 2C Manajemen Fakultas Ekonomi, MK Digital Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.